Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Syahrida. Saya akan menjelaskan mengenai alokasi aset. Apa sih itu alokasi aset? Nah, alokasi aset adalah proses pendistribusian investasi ke berbagai kelas aset seperti saham, obligasi, properti, dan instrumen keuangan lainnya dengan tujuan mengoptimalkan potensi keuntungan dan mengurangi risiko secara keseluruhan. Pendekatan ini mempertimbangkan profil risiko investor, tujuan keuangan, dan jangka waktu untuk investasi sehingga portofolio dapat disesuaikan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan dan perlindungan modal. Selanjutnya yaitu tujuan alokasi aset. Nah, tujuan alokasi aset mencakup beberapa hal utama. Yang pertama itu diverifikasi risiko. Dengan menyebarkan investasi ke berbagai kelas aset, investor dapat mengurangi risiko keseluruhan. Jika salah satu aset berkinerja buruk, aset lain yang lebih stabil dapat membantu menyeimbangkan kerugian. Optimalisasi imbal hasil. Alokasi aset bertujuan untuk mencapai kombinasi portofolio yang memberikan potensi imbal hasil terbaik sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima oleh investor. Penyesuaian dengan profil risiko dan tujuan keuangan. Investor memiliki toleransi risiko dan tujuan keuangan yang berbeda. Alokasi aset memungkinkan penyesuaian portofolio agar sejalan dengan kebutuhan seperti pertumbuhan modal, pendapatan tetap, atau pelestarian modal. Selanjutnya, pengelolaan volatilitas pasar. Dengan mengalokasikan investasi ke berbagai kelas aset yang bereaksi berbeda dengan kondisi pasar, portofolio menjadi lebih stabil dan mampu bertahan dari fluktuasi ekonomi yang tajam. Yang terakhir itu perencanaan jangka panjang. Melalui alokasi aset yang tepat, investor dapat menyusun strategi investasi jangka panjang yang seimbang, sehingga lebih mudah mencapai target keuangan seperti pensiun, pendidikan, atau kebutuhan besar lainnya. Adapun komponen utama alokasi aset. Alokasi aset merupakan strategi investasi yang dirancang untuk mengoptimalkan portofolio dengan mendistribusikan dana ke berbagai kelas aset, sehingga dapat menyeimbangkan potensi keuntungan dengan tingkat risiko yang diterima. Adapun komponennya itu klasifikasi aset. Pengelompokan investasi ke dalam kelas-kelas aset seperti saham, obligasi, properti, dan instrumen pasar uang. Masing-masing kelas memiliki karakteristik potensi pengembalian dan tingkat risiko yang berbeda. Pertimbangan risiko dan tujuan investasi. Menentukan profil risiko investor, apakah konservatif, moderat, atau agresif, serta menetapkan tujuan investasi, misalnya pertumbuhan modal, pendapatan, atau perlindungan modal. Diverifikasi, penyebaran investasi ke berbagai sektor dan kelas aset untuk mengurangi risiko. Diverifikasi membantu mengurangi dampak negatif jika salah satu kelas aset mengalami penurunan nilai. Strategi alokasi. Strategi alokasi terbagi atas dua, yaitu alokasi strategis. Penetapan proposal aset yang konsisten dalam jangka panjang berdasarkan tujuan investasi dan toleransi risiko. Yang kedua, alokasi taktis. Penyesuaian sementara pada portofolio untuk memanfaatkan peluang besar pasar atau mengantisipasi perubahan kondisi ekonomi. Rebalancing portofolio. Proses penyesuaian kembali proporsi aset dalam portofolio untuk mempertahankan alokasi yang telah ditetapkan sesuai, terutama setelah terjadi fluktuasi pasar. Ini penting untuk memastikan portofolio tetap sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi. Yang terakhir yaitu evaluasi dan monitoring. Pemantauan berkala atas kinerja investasi dan evaluasi strategis alokasi. Peninjauan ini memungkinkan penyesuaian jika terjadi perubahan kondisi pasar atau kebutuhan keuangan investor. Faktor penentu alokasi aset. Alokasi aset ditentukan oleh beberapa faktor utama seperti tujuan keuangan, profil risiko, jangka waktu investasi, kondisi pasar, diverifikasi, likuiditas, serta pajak dan regulasi. Investor dengan tujuan jangka panjang biasanya lebih agresif dalam alokasi aset, sementara mereka yang membutuhkan dana dalam waktu dekat cenderung lebih konservatif. Profil risiko juga berperan penting di mana investor dengan toleransi risiko tinggi lebih banyak berinvestasi di saham, sedangkan yang konservatif lebih memilih obligasi atau instrumen pasar uang. Selain itu, kondisi ekonomi seperti inflasi dan suku bunga dapat mempengaruhi keputusan investasi. Diversifikasi diperlukan untuk mengurangi risiko dengan menyebarkan investasi ke berbagai kelas aset, industri, atau wilayah. Likuiditas juga menjadi pertimbangan karena
Beberapa aset seperti properti lebih sulit dicairkan dibanding deposito atau saham liquid. Terakhir, pajak dan regulasi dapat mempengaruhi strategi investasi, terutama dalam hal capital gain atau intensif pajak untuk investasi jangka panjang. Adapun manfaat dan risiko alokasi aset. Yang pertama, diverifikasi untuk mengurangi risiko dan stabilitas portofolio. Dengan membagi investasi ke berbagai kelas aset, kerugian pada satu aset dapat diimbangi oleh kinerja positif pada aset lain, sehingga mengurangi fluktuasi pasar secara keseluruhan. Yang kedua, penyesuaian investasi berdasarkan profil dan risiko dan tujuan keuangan. Investor dapat menyesuaikan porsi investasi antara aset yang berisiko tinggi, misalnya saham, dengan aset yang stabil, misalnya obligasi, sesuai dengan toleransi risiko dan tujuan keuangan masing-masing. Tantangan dan risiko yang perlu diwaspadai. Meski diverifikasi membantu risiko yang seperti volatilitas pasar, likuiditas rendah pada beberapa aset, dan kemungkinan kinerja yang tidak optimal jika alokasi tidak disesuaikan dengan kondisi pasar tetap perlu diantisipasi. Yang terakhir, kesimpulan dari alokasi aset adalah strategi investasi yang penting untuk mencapai keseimbangan antara potensi imbal hasil dan tingkat risiko yang dapat diterima. Dengan menerapkan diversifikasi, yakni menyebarkan dana ke berbagai kelas aset, investor dapat mengurangi dampak fluktuasi pasar dan menstabilkan portofolio. Selain itu, strategi ini memungkinkan penyesuaian investasi sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan masing-masing. Meskipun memiliki banyak manfaat, investor tetap harus mewaspadai risiko seperti volatilitas pasar, likuiditas aset, dan kinerja yang tidak optimal jika alokasi tidak disesuaikan dengan kondisi pasar yang dinamis. Secara keseluruhan, alokasi aset membantu investor menimbalkan risiko sambil tetap membuka peluang untuk meraih imbal hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.